Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, supaya kami tahu pasti bahwa ketika kami meninggalkan tahun 2023 masuk 2024, kami tidak mau dengan tangan hampa. Karena yang menyertai kami adalah tangan yang kuat, tangan yang ajaib, tangan yang besar. Sehingga kami tidak mungkin Tuhan, ketika kami keluar dari tahun 2023, kami masuk di tahun-tahun yang akan datang dengan tangan yang hampa. Kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan. Terima kasih, berkati setiap telinga yang mendengar, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi ya. Tadi pagi waktu saya mau menyembah Tuhan, tiba-tiba lagu ini muncul, saudara ya. Saudara nyanyi lagu ini di akhir tahun. Saya tadi juga kaget pas mau penyembahan, lagu ini kok bisa muncul gitu ya. Ini lagunya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Saudara tahu lagu ini bagus loh saudara ya. Saudara tahu siapa yang jadi kekasih saudara hari ini? Saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih selama ini Engkau sudah jadi kekasihku yang baik. Engkau Bapak yang baik ya. Saya cuma mau berkata sama Tuhan menjelang akhir tahun ini, saya bersyukur. Saya cuma bilang gini sama tadi pagi sama Tuhan, aku mau terus menjadi penyembah-Mu tanpa melihat keadaan. Aku tahu bahwa aku punya seorang kekasih jiwa yang selalu menemaniku di dalam setiap musim kehidupan. Itu sebabnya lagu ini yuk dinyanyikan terus. Lagu ini bagus. Ulang-ulang lagu ini bisa nangis loh saudara. Kita ini jujur ya merenung perjalanan hidup tahun 2023. Kalau kita bisa hari ini masih ada, kita masih kuat, kita masih ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga ya. Kita bersyukur saudara ya. Kita juga turut berduka cita dengan meninggalnya salah satu pengerja kita yang ada di Malang ya, Ibu Indri, yang kesaksiannya sempat viral. Saya cuman merenung hari itu ketika saya bertemu Bu Indri, saya itu cuman ngomong singkat, Indri besok kesaksian ya. Dia bilang gini, Bu seumur-umur saya enggak pernah kesaksian, enggak apa-apa, ayo kesaksian. Dan kalau dipikir kesaksian dia, ketika dia cuma jawab oke Bu, dan saudara tahu kesaksian dia begitu viral, begitu menguatkan banyak orang. Setelah tugasnya selesai, orang banyak dikuatkan. Hari ini Bu Indri selesai pekerjaan, pertandingan hidupnya. Kemarin lusa dia pulang ke rumah Bapak ya. Sudah selesai apa yang menjadi tugasnya selama di dunia, dia sudah taat sampai di garis akhir. Sekarang sudah tersedia mahkota buat Bu Indri dan dia sudah menikmati kebahagiaan. Nah, sementara saudara dan saya hari ini masih ada di dunia, kita masih perlu berjuang. Hidupkan 3P, proses, perjuangan, pertandingan. Kita nggak bisa hidup hari-hari ini. Hidup ini maunya saudara kejar target. Enggak, ini sudah akhir zaman. Tuhan sedang paksakan saudara untuk menggenapi kehendaknya. Kita sudah nggak bisa, karena firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 jelas berkata,
Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu yang akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara cuma hidup ini menyelesaikan kehendak saudara, maka saudara juga tidak akan dapat jaminan hidup selamanya. Makanya Tuhan akan paksakan. Enak ndak enak, saudara ngerti ndak ngerti, hari-hari ini kehendak Tuhan itu akan terjadi. Kemarin kita pelayanan ya, kita ngobrol. Yang paling ditakutkan hari-hari ini kalau terjadi pandemi lagi, itu akan jauh lebih hebat ya. Dan kita itu tidak tahu saudara, kapan akan di lockdown, kapan ada pandemi, kapan ada hal yang membuat kita hari ini harus hidup ya di rumah lagi, atau gimana cara penanggulannya. Kita semua nggak ada yang tahu. Iblis itu berusaha dengan berbagai macam cara. Dia lagi cari target orang-orang benar yang taat setia. Mungkin saudara bilang gini, ya enak jadi orang gak taat setia aja ya Bu Eli, supaya gak jadi target iblis. Hati-hati. Saudara tahu kalau saudara hari ini gak ikut kehendak Allah, saudara gak akan hidup selama-lamanya. Makanya hari ini paksakan diri kita apapun yang terjadi. Saudara mungkin hari ini ngalami keadaan hidup di akhir tahun, saudara belum melihat pemulihan, it's okay. Kalau itu memang kehendak Allah, lakukan aja dengan sukacita. Syukuri aja, jalani aja. Yang pasti, saudara lihat ya, hari ini kita lihat dulu di Wahyu 3 ayat 8. Waktu saya mempersiapkan firman, saya bilang gini, Tuhan, saya mau beri pesan buat jemaat PD Victory tentang pesanmu di akhir tahun. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di Wahyu 3 ayat 8, sekitaran Wahyu 3 ya. Karena kita sudah berada di ujung akhir zaman, saudara hari ini ngucap syukurlah yang masih ada dalam proses, selamat yang masih ada dalam proses. Karena ini cara Tuhan untuk menjagai saudara. Makanya saya sering bilang, masalah itu zona nyamannya Tuhan. Kalau saudara di zona nyaman, itu zona bahayanya Tuhan. Orang yang dalam zona nyaman hari-hari ini, tingkat berjaga-jaganya pasti bukan sama, tidak akan sama dengan orang yang ada di dalam proses. Sementara saudara tahu di alam roh, iblis sedang menarget orang benar. Kalau saudara nyaman, maka iblis tahu kekuatan. Makanya Wahyu 3 ayat 8 kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu jelas segala apa yang saudara lakukan hari ini sebagai orang benar, dia tahu. Jeripaya saudara, Tuhan tahu. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Selain dia tahu pekerjaanmu, dia tahu bagaimana caranya membuka pintu. Dan kalau pintunya Tuhan itu tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Hari ini engkau ada di ujung akhir tahun. Tuhan tahu pekerjaanmu, Tuhan tahu jeripayamu, Tuhan tahu hari ini bagaimana cara membuka pintu yang gak bisa ditutup. Dan Tuhan tahu kekuatanmu yang tidak seberapa. Jadi jangan takut. Semuanya gak akan melampaui kekuatan. Dia sudah tahu batas maksimal orang ngalami proses. Sekalipun menurut saudara hari ini engkau bicara sama Tuhan, gak kuat Tuhan, gak sanggup Tuhan, gak mampu, gak apa-apa. Tapi dia tahu batas kekuatanmu tidak seberapa. Dia tahu pekerjaanmu, dia tahu pasti bahwa dia akan caranya membuka pintu-pintu di tahun yang akan datang. Namun, apa yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya? Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Pastikan hari ini jangan pernah mengabaikan firman. Nanti saya buka ayatnya. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Jangan karena proses saudara jual iman, saudara jual benih kebenaran, ganti benihnya iblis tanpa saudara sadari. Saudara sedang hari ini
tidak menuruti firman dan menyangkal nama Tuhan. Kalau kita hari ini tetap berdiri di atas kebenaran dan saudara tetap setia dengan prosesnya Tuhan, percayalah, Tuhan tahu jeripayamu, Tuhan tahu cara membuka pintu. Kita tidak tahu apa-apa. Orang tanya, Bu Eli tahu tidak caranya Tuhan nanti buka pintumu yang satu masih tertutup? Sampai hari ini saya tidak pernah tahu. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tahu. Makanya waktu tadi pagi saya nyanyi lagu ini, saya bilang gini, Tuhan, aku tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Yang penting aku punya hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Itu aja yang aku punya. Nggak punya apa-apa. Hari ini Tuhan cuma mau hati saudara. Hatimu, kalau engkau menyembah, engkau melekat, engkau akan tetap taat di dalam kebenaran dan tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Engkau tidak akan menyangkal nama Tuhan. Itu sebabnya kita lihat ayat berikutnya, ya. Ayat yang ke-10 kita lompat sampai yang ke-11. Kita belajar dengan pesan Tuhan ini. Harapan saya tahun depan semangat saudara akan muncul, karena hanya orang yang semangat itu yang akan bertahan sampai akhir. Orang yang semangat itu yang dapat menanggung penderitaannya. Selama saudara tidak punya semangat, hanya karena mata tertuju kepada masalah yang makin buruk, sementara kehendak Tuhan, kehidupanmu akan dibawa proses yang makin besar apinya, karena hari ini Tuhan mau hidup saudara menggenapi kehendaknya, supaya kita hari ini untuk hidup serupa dengan Kristus. 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka, nah ini, hari ini gak ada jalan lain. Hari ini yuk ikuti aja TST, ya. Taat aja, setia aja, tekun aja. Taat, setia, tekun. Lihat ya, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita tidak pernah tahu akan terjadi apa di seluruh dunia ini, tapi yang pasti akan terjadi. Tapi buat saudara dan saya, percayalah, perlindungan Tuhan itu janjinya, Dia akan melindungi saudara dan saya dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Jadi hari ini kau tidak perlu takut, tidak perlu panik, sekalipun dengar ada pandemi gelombang yang lebih besar nanti di tahun depan. Kita tidak perlu takut. Seperti khotbah saya sebelumnya, 3 hal. Kita punya perlindungan yang maha tinggi, penolong yang sangat terbukti, kasih yang begitu besar. Itu akan menyertai saudara nanti menghadapi apapun. Lihat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Makanya hari ini kalau kita bertahan aja jadi orang benar, ya, dunia tidak bisa menyediakan mahkota. Dunia tidak bisa menyediakan nama, dijamin namamu tercatat dalam kerajaan surga, ya. Dunia hari ini nggak bisa memberikan upahmu besar di surga. Tapi buat Tuhan hari ini, kalau engkau hari ini peganglah apa yang ada padamu. Hari ini apa yang ada padamu? Doa, lakukan. Imanmu percaya kepada Tuhan. Sudah, itu aja yang dipegang. Percayalah, suatu kali bukan hanya kehidupan di dunia ini yang dilindungi, tapi kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga, ya. Yang berikutnya, Wahyu 3 ayat 19. Nah, ini yang saya akan bahas. Jadi perjalanan hidup, ingat ya, dunia ini sedang dalam perjalanan berakhir. Nanti akan ada masa ujian di seluruh dunia yang sudah kita lewati 3 tahun yang lalu. Seluruh dunia panik.
Kita tidak pernah tahu bentuk apa lagi nanti. Tapi satu hal, pesan Tuhan hari ini, jangan takut, karena Dia sumber perlindungan yang maha tinggi, penolong dalam kesesakan sangat terbukti, dan Dia punya kasih yang begitu besar. Itu sudah jadi jaminan buat saudara dan saya hari ini. Tidak ada alasan untuk takut. Jangan gagal fokus. Fokusnya tetap taat. Jangan fokus ke masalah dengan membuang ketaatanmu. Engkau sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Engkau sudah tidak punya jam doa karena engkau stres dengan masalah. Dan engkau sudah tidak tekun lagi. Makanya kalau ada ibu-ibu sudah mulai cerita suaminya, hari ini mulai saya stop. Ibu, jangan mulai akhir zaman fokus dengan masalah. Yuk, belajarlah berpikir, kalau proses ini masih berlanjut, berarti kehendak Allah dalam hidupmu belum selesai. Bukan berarti engkau berdosa, tapi Dia punya rencana yang kita tidak pernah tahu. Seperti saya tidak pernah ngerti dengan rencana Tuhan yang besar sampai hari ini. Kalau saya menyerah, maka saya tidak mengalami rencana Tuhan, kehendak yang besar. Wahyu 3 ayat 19, 21 dan 22. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini ayat yang pada waktu saya ngalami keadaan terpuruk, Tuhan datang dengan ayat ini. Tuhan cuma bilang gini, Eli, kamu jangan berpikir kenapa ya habis buka persekutuan doa malah hidup saya bonyok, rumah tangga saya hancur. Dulu ibu sosialita rumah tangga saya nyaman, damai, suami baik-baik. Kenapa Tuhan? Tapi setelah saya membaca ayat ini, Tuhan berkata, karena bentuk aku mengasihi engkau, aku tegur engkau, aku hajar engkau dengan masalah. Hari ini relakan aja hatimu, bertobatlah Eli. Relakan sesaat suamimu selingkuh, relakan. Memang sakit, namanya aja dihajar, ditegur, sakit Tuhan, sakit. Tapi relakan, ini cuman sesaat. Tapi setelah engkau selesai nanti, relakan hatimu sesaat dan engkau bertobat. Engkau akan lihat nanti apa yang akan aku sediakan. Lompat 21. Jadi hari ini ndak usah panik, yang lagi ngalami stres dengan masalah. Hari ini jangan pernah panik. Kita ndak pernah tahu ya, seperti kehidupan Bu Indri itu setianya seperti apa. Ya, Bu Indri itu setianya, kemarin saya dengar detik-detik sebelum dia meninggal. Ya, beberapa suara itu mengatakan kembalilah. Kembalilah ke kepercayaanmu mula-mula. Ya, sebelum meninggal jam 10 malam saya kirim voice karena saya nggak bisa datang hari itu karena pelayanan saya penuh, suara saya juga hilang. Besok harus persiapan khotbah penuh lagi, jadi saya juga jaga stamina. Hari itu saya kirim voice malam waktu setengah sadar, dan setelah mendengar suara itu didoakan. Tiba-tiba yang kesakitan morfin bisa tidur nyenyak, jam 10 sampai jam 12 dia pulang ke rumah bapak. Dan hari itu bersyukur, sebelum detik kematian saya dengar yang doakan, cinta Yesus, iya aku tetap setia sama Tuhan Yesus. Wow, itu yang membuat saya bilang gini, tenang aja, sebentar lagi dia akan pergi dengan damai itu. Kalau sampai imannya dengan mulut percaya, dia mengaku dia tetap setia Yesus, walaupun proses ngikut Yesusnya mahal. Anak mati, suami meninggal, anak masih kecil-kecil, dia kena kanker, saudara. Tapi proses itu membawa kita melihat betapa kita dituntut hari-hari ini setia. Kita nggak bisa ngomong Tuhan itu sudah setia kok. Kita nggak perlu nuntut lagi setia. Toh kalau hidupmu berakhir di dunia, kita tetap, Tuhan itu tetap setia menyediakan kebahagiaan yang kekal. 21. Barang siapa menang. Nah, menang sekali lagi bukan menang atas masalah. Saudara jangan pikir menang atas hutang. Kalau hidupmu hari ini tidak pernah taat akan kebenaran,
engkau tidak tekun membangun kerajaan Allah, dan kau bukan setia hari ini menjadi orang yang benar, maka engkau tidak akan menang. Makanya yang ketiga langkahnya, ketika kita bertahan, bertahanlah untuk menang, bukan bertahan untuk kalah. Sekalipun masalahmu tambah parah, engkau tambah bonyok, engkau bertahan untuk menang. Sekali lagi, pemenang itu bukan ukurannya dari masalah. Justru masalah itu alat Tuhan, kendaraan menuju surga, saudara. Hari ini jangan banyak tinggal di dalam comfort zone. Zona nyaman membuat engkau cuman berpikir kapan bisa ini, kapan bisa ini. Itu cuman bonus. Tapi kalau lihat kehidupan di akhir zaman, begitu mengerikan. Kalau saudara tidak punya kekuatan bertahan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtaku. Percayalah, hari ini 3 hal pesan Tuhan sebelum meninggalkan tahun 2023. Yang pertama, relakan hati. Jangan terus bertahan, aku tidak terima, Tuhan bangkrutku gimana? Nggak usah, sudah. Rela, ikhlas, karena ini cuman sesaat hitungannya. Percayalah, saya tuh terlalu percaya gini. Kalau Yohanes 10 berkata gini, ayat 10, aku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahannya. Saudara tidak akan pernah ditutup dengan yang namanya pemulihannya Tuhan. Itu tidak berbicara lipat. Karena Tuhan itu selalu ingin hidup anak-anaknya itu berbicara limpah. Jadi yang hilang waktu engkau rela, maka Tuhan yang tidak rela. Tapi kalau engkau tidak rela, maka engkau semakin kehilangan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau perintah relakan hatimu, saudara tidak rela, maka saudara tidak akan lihat pengembaliannya seperti Ayub. Tapi kalau saudara rela, saudara akan lihat pengembaliannya seperti Ayub 2 kali lipat. Bahkan saya percaya itu bukan hanya berhenti 2 kali lipat. Kalau sampai 4 keturunan itu hidup bahagia, saya percaya 2 kali lipat di tahun-tahun sampai 4 keturunan. Bayangin 2 kali lipat anaknya Ayub, keturunannya Ayub itu berbicara pas lipat-lipat, saudara. Tangkep ya. Dan saudara lihat, Abraham itu rela, satu-satunya miliknya Tuhan diuji untuk diambil, tapi tidak diambil beneran kan. Waktu Tuhan lihat hatimu rela, dia tidak rela, dia berkati Abraham itu tidak segan-segan. Makanya hari ini posisinya 3. Relakan hatimu, pikul salib, oke Tuhan. Kalau aku belum berhenti dengan pikul salib, aku rela. Karena ini memang kehendakmu. Daripada aku pikul zona nyaman diri, itu jauh lebih berbahaya. Yang kedua, bertobatlah. Sangkal diri setiap hari. Tidak usah sangkali suamimu yang brengsek, mertuamu yang bawel, yang jahat, iparmu yang menindas engkau. Tidak usah disangkali orang lain. Kita hari ini sangkal diri, bertobatlah. Itu sangkal diri setiap hari. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang ketiga, yaitu bertahan. Bertahan bukan enak-enakan, bertahan untuk menang, bangun kerajaan Allah. Makanya ngikut Kristus itu 3. Pikul salib, sangkal diri, bangun kerajaan Allah. Relakan hatimu, bertobatlah, dan bertahan. Hari ini bertahanlah untuk menang. Karena suatu kali nanti saudara akan lihat apa yang Tuhan sediakan kalau kita, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jadi pesan Tuhan 3. Hari ini makin tidak rela, saudara tidak akan lihat pengembaliannya nanti yang lipat-lipat, yang tidak segan-segan diberkati berlimpah-limpah. Makin rela, makin Tuhan tidak rela. Sekali lagi, relakan hatimu. Ya sudah, suamiku sampai hari ini makin error,
Haleluya, puji Tuhan. Engkau nanti akan mengembalikannya lipat ya Tuhan. Rela aja. Bertobatlah, sangkal dirimu setiap hari. Nggak usah sangkal suamimu tiap hari. Kalau sampai hari ini engkau masih ngalami hutang, jerat hutang, toko masih sepi, sudahlah. Sangkali diri hidup hari ini, bertobat dengan mengucap syukur, sukacita. Jangan pernah bersungut-sungut. Orang sungut-sungut perlu bertobat loh. Orang ngomel perlu bertobat. Orang yang gak bisa sukacita perlu bertobat. Karena Tuhan itu tidak mau saudara dan saya bersedih hati. Karena saya dulu ditegur Tuhan gini, kalau kamu sedih kamu tuh menghina aku loh Eli. Seolah-olah hidupmu itu berharga kalau engkau dicintai suamimu. Lah aku ini sudah cinta engkau, sudah membuktikan kematianku buat engkau. Lah aku ini ada di sampingmu. Kenapa? Justru lewat masalah yang berat kamu makin cuekin aku. Waktu Tuhan memberikan teguran, Tuhan bilang gini, kalau kamu sedih, kamu ini sedang membuat aku sedih karena kamu ini lagi meragukan aku. Orang yang percaya bulat, dia tidak akan pernah sedih sekalipun yang didoakan tambah parah. Karena dia lebih percaya kepada aku daripada percaya dengar apa kata iblis. Jujur hari-hari ini kita lebih banyak dengar apa kata iblis. Suamimu itu tidak pernah bisa berubah. Keuangan itu tambah sulit. Masa sukar itu sedang terjadi. Jangan mimpi kalau engkau itu bisa hidup enak. Apa yang kau dengar hari ini, jangan dengar apa kata iblis. Iblis selalu berusaha melemahkan imanmu. Tapi Tuhan selalu berkata, nak, bersukacitalah. Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu tidak tenang, nanti hidupmu tidak akan makin kuat. Itu sebabnya yang ketiga, bertahan, bangun kerajaan Allah. Nah, kenapa kita harus relakan hati? Karena firman Tuhan berkata, orang yang kukasihi, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur, kuhajar. Relakan hatimu. Relakan hatimu karena Tuhan itu bukan mengajar saudara untuk dihancurkan. Hari ini relakan hati karena ku kasihi, ku tegur, ku hajar. Tuhan bentuk mengasihi kita hari ini dengan proses. Masalah dia lagi tegur saudara supaya jadi orang benar. Dia lagi hajar saudara supaya dia tidak kehilangan anak-anaknya di dalam genggamannya. Tangkap ya. Tuhan tuh tidak mau saudara yang tadinya di dalam tangannya Tuhan pindah ke tangannya iblis. Karena terlalu nyaman, saudara itu sampai hidupnya itu nyimpang. Saudara meremehkan firman. Yang tadinya suka marah ya marah terus. Kita hari ini jangan hidup dalam pengendaliannya iblis. Pastikan kita hidup dalam pengendaliannya Tuhan. Karena kalau pengendaliannya Tuhan, bertahan itu pasti jalannya menuju kebenaran dan kehidupan. Kalau dalam pengendaliannya iblis, sekalipun engkau dibuat kaya, iblis lagi buat kaya orang dunia. Mungkin iblis lagi buat kaya orang yang berdosa. Wanita tobat makin kaya, ndak usah ngiri saudara. Percayalah dalam pengendalian iblis itu cuma sesaat. Nikmatnya sesaat, bonyoknya selamanya. Tapi kalau saudara dikasihi Tuhan, dihajar, ditegur, itu supaya saudara masuk dalam tangan Tuhan. Dan setelah Tuhan tangkap, bonyoknya cuman sesaat, setelah itu dikasihi selama-lamanya. Tinggal pilihan di tangan di tangan kita. Saudara mau dikasihi, ditegur, dihajar, rela sudah, rela. Memang ditegur, dihajar itu tidak enak, tapi itu bentuk kasih Tuhan supaya yang tadinya ada dalam pengendalian iblis pindah tangan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi bentuknya apa? Tadi pagi saya sudah share. Oh ini belum sih. Tadi kemarin malam
Saya sudah share firman Tuhan ya. Mungkin perlu dibaca karena saudara yang tidak ada di grup itu tidak bisa tahu. Yesaya 43 ayat 16, 18 sampai 19. Bu, gimana caranya? Kalau saya ada dalam pengendalian Tuhan, lah masalah saya gimana? Jangan takut. Itu tadi, Tuhan tahu caranya membuka pintu. Dan ini, Dia tahu caranya membuka pintu, Dia tahu caranya membuka jalan. Jadi saudara tidak perlu pusing. Kalau Dia tahu kekuatanmu terbatas, Dia tidak akan paksa saudara untuk menguras pikiran lagi. Tangkap ya. Artinya relax. Kalau Dia tahu kekuatan saudara tidak seberapa, Tuhan bilang gini sama saya, nak, relax kau aja. Relax Eli, relax. Aku itu tahu bagaimana cara membuka pintu dan membuka jalanmu, sekalipun hari ini yang kau lihat itu laut. Engkau ada di padang gurun dan di padang belantara. Nah, ini ayatnya. Kemarin saya sudah share di grup. Yesaya 43 ayat 16, 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 16, 18 dan 19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ya. Jadi Dia sudah buktikan bagaimana mengubah laut hari ini menjadi kering. Itu kapasitasnya Tuhan. Kekuatanmu tidak mungkin bisa. Berikutnya 18-19. Apa yang Tuhan mau kalau kita relakan hati? Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, yang diperhatikan jangan yang sudah terjadi di tahun 2023. Termasuk engkau di PHK, bangkrut, semua yang sudah kita lewati jangan dilihat. Tapi Tuhan bilang gini, lihat ya, di tahun 2024 nanti aku akan buka jalan laut, aku yang buka. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang ini sedang tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Dia, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yaitu Dia akan membuka pintu, membuka jalan, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Membuat jalan di padang gurun, keren ya. Yang ada di padang gurun, yuk semangat. Jangan lihat padang gurunmu, tapi lihat Tuhan yang membuat sesuatu yang baru. Kita akan menikmati jalan di padang gurun. Saya itu menikmati jalan di padang gurun. Kalau enggak saya error, saudara. Kalau enggak mungkin saya sudah mati, saudara. Tapi waktu saya menikmati jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, ada banyak sungai kebahagiaan yang saya lewati dengan proses saya. Bukan sedih lagi. Makanya wajah saya hari ini kalau orang bilang, wih Bu Eli wajahnya sukacita. Iya, kenapa? Yuk. Kita akan punya moto baru, bukan hanya tegar, tabah, tenang, tersenyum. Kita akan punya moto baru yang perlu diucapkan yel-yel ini, saudara, setiap saat. Kalau keadaan hidupmu kepepet, saya selalu berkata apa? Laut terbelah. Itu yang pertama. Yang kedua, mata air di padang gurun. Aku akan menikmati jalan di padang gurun. Yang ketiga, nanti kelengkapannya nanti saudara lihat ya. Yang ketiga, pasti ada sungai-sungai kebahagiaan di padang belantara. Jadikan ini gaya hidup. Saudara percaya, saya sering mengucapkan belah laut. Laut itu benar-benar terbelah. Sampai waktu saudara pernah saya kesaksian, waktu saya mau pelayanan sudah telatnya, ndak mungkin bisa kekejar. Hari itu saya cuman berkata, belah laut. Tidak lama kemudian ada mobil patwal yang lewat. Rasanya tidak mungkin ya saya bisa terbang. Tapi Tuhan kirim mobil patwal yang lewat, cuman mengiring satu mobil. Dan itu sepanjang perjalanan tujuan kita sama. Saya dipercepat 2 jam. Saya tidak terlambat, saya bisa khotbah lancar. Itu saksinya mama saya. Jadi waktu kita ikuti patwal, mama saya dan saya, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Itu tidak ada berhentinya, saudara. 2 jam dipercepat. Hari ini
daripada kita bersungut-sungut. Tuhan tuh paling jengkel loh sama sungut-sungut. Bangsa Israel tuh terlalu bersungut-sungut, makanya jangan anggap sepele. Diputer 40 hari 40 tahun. Alangkah jauh lebih baik kita mempercepat. Hari ini yuk jangan pernah bersungut-sungut. Mulai katakan, Tuhan pasti membelah laut. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, mata air. Tuhan akan membuat sungai-sungai kebahagiaan di padang belantara. Supaya kita meninggalkan tahun 2023 hari ini dengan padang belantara, padang gurun. Hari ini engkau di depan masih laut, gak apa-apa, terobos aja. Karena Tuhan tahu kekuatanmu gak bisa melewati padang gurun, padang belantara, melewati jalan yang kering di laut. Tapi Tuhan sudah tahu pintu dan jalannya. Hanya Tuhan butuh percaya kita. Makanya kita hari ini ngucapin 3 ya. Nanti kalau kita zoom, saya ingatkan Fran. Belah laut, laut terbelah. Yang pertama, yang kedua ada jalan di padang gurun. Yang ketiga ada sungai di padang belantara. Yuk kita mulai belajar mengucapkan ini sebelum meninggalkan tahun 2023. Gaya hidup orang benar akan berubah. Ketika gaya hidupmu berubah, lifestylemu berubah, percayalah semua yang terjadi hari ini dengan masalah pergumulan kehidupanmu, kita semua akan melihat perubahannya juga. Ya, selama saudara tidak berubah, maka kehidupan yang di luar itu tidak akan Tuhan balikkan telapak tangan. Makanya kalau mau lihat sesuatu yang spektakuler, kita harus hari-hari ini belah laut. Tuhan, aku percaya ada jalan di padang belantara dan ada jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yuk, itu ucapin. Nggak tahu caranya gimana ya Bu Eli, laut terbelah, nggak usah mikir. Musa mikir nggak laut terbelah caranya gimana? Kira-kira kita pernah mikir nggak bisa menikmati jalan di padang gurun? Hari ini kita bisa melewati padang gurun sampai tahun 2023. Itu karena Tuhan sediakan jalan untuk kita lewati. Kita juga tidak tahu sungai-sungai di padang belantara seperti apa. Tapi yang pasti ada sungai kebahagiaan yang saudara akan nikmati di tahun-tahun yang akan datang. Ketika relakan hatimu. Yang kedua, bertobatlah. Ya, kita percaya. Nah, ini yang ayat yang bagus di Yesaya 36 ayat 6. Ini loh. Kalau kita ngucapin laut terbelah, kalau kita ngucapin jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saya dapat ayat ini tadi pagi, saya bilang wow. Yesaya 36 ayat 6 kita baca sebelum kita bahas bertobat. Yesaya 36 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Wow tuh. Saya bilang gini, Tuhan, yang lumpuh-lumpuh ekonomi itu bukan hanya bisa jalan gini, tapi melompat, berarti limpah ya saudara. Tangkap ya saudara. Orang lumpuh, saudara mungkin bukan lumpuh fisik, lumpuh ekonomi, lumpuh rumah tangga, lumpuh kesehatanmu. Aku percaya laut terbelah, jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Engkau yang lumpuh-lumpuh akan melompat saudara. Wow. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Bisu gak mungkin bisa sorak-sorai saudara. Lumpuh gak akan bisa melompat, jalan pakai tongkat aja kamsya. Apalagi ini juga yang bisu bisa ngomong aja sudah mungkin 1-2 kata sudah mujizat. Tapi Tuhan tidak mau membuat mujizat yang biasa-biasa, spektakuler. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab ini mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow, siapa yang hari ini lagi ngalami air mata kedukaan? Yuk kita akan lihat. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Nggak ada yang namanya padang gurun horor. Padang belantaramu jangan engkau keluar, karena Tuhan sudah sediakan pintu dan jalan akan memancar mata air dari padang gurun dan padang belantara.
Itu yang membuat saya tadi pagi ketika saya siapkan firman ini, saya tuh tadi pagi mau tidur loh saudara. Bangunnya kebagian karena mau ke toilet. Mau tidur tapi mikir jam 7 harus siapin, jam 8 harus siapin tema untuk tutup tahun ya. Saya tuh bilang ini, Tuhan saya tak korbanin tidur saya buat jemaat. Buat jemaat saya mau dapat pesanmu yang luar biasa. Untung saya nggak tidur dan ayat ini muncul saudara. Yesaya 36 ayat 6. Saya bilang gini, yes! Makanya kalau bertahan untuk menang itu benar saudara. Sebab mata air memancar. Hari itu saudara nggak usah takut. Yang lumpuh, yang lagi nggak bisa ngomong apa-apa, lihat keadaan, saudara akan bersorak-sorai dan saudara akan melompat seperti rusa. Itu kebahagiaan yang gini loh. Wow, wow, saudara bisa bayangin ya, lompat sambil sorak-sorai. Saya sampai praktek saudara, lompat sorak-sorai. Kira-kira mata airnya itu seperti apa? Wow, wow Tuhan, mata airnya tidak sebanding dengan air mata saya Tuhan. Untung saya setia dalam air mata saya Tuhan, buat Tuhan. Iya, karena Tuhan tahu pekerjaanmu. Hari ini yuk pesan Tuhan ini tangkap, bertobat. Saudara percaya, hari ini kita perlu bertobat setiap hari. Sangkal diri setiap hari. Kenapa? Karena ini, saya bukain ayat sekilas. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3, catat ya saudara, ayat-ayat ini ayat-ayat yang perlu saudara ulang. Nanti ini pesan Tuhan benar-benar, dan ayat ini menjadi rema buat saya juga. Amsal 3 ayat 33. Beberapa hari ini Tuhan ngiang-ngiangin ayat ini terus, sampai waktu khotbah tiba-tiba saya keluar ayat ini. Saya bilang ini, Tuhan saya harus bacakan ini. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Orang fokus dengan masalah sampai mengorbankan hidup benarnya jadi orang fasik. Saudara mungkin pulih tapi tetap ada kutuk. Hari ini alangkah jauh lebih baiknya fokus gaya hidupmu berubah. Hari ini relakan hatimu, bertobatlah, sangkal diri. Maka mulai hari ini kediaman orang benar diberkati. Berbicara kediaman itu kita dan seisi rumah. Tangkap ya. Bukan pribadi lepas pribadi, tapi kediaman orang benar. Nah, berkatnya apa? Lihat Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Orang yang hidup benar akan menikmati seisi rumah balasan dari Tuhan yang baik sampai anak cucu. Tenang aja. Yang berikutnya Amsal 3 ayat 14. Lihat ya, Amsal 3 ayat 14. Saudara catat ayat-ayat ini. Amsal 3 ayat 14. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Hari ini nggak ada jalan lain, saudara yang hidupnya mulai menyimpang sesat ya. Saudara mulai kompromi dosa, sesat, menyimpang kanan kiri. Yuk balik cepat. Supaya tahun depan orang yang bergaul erat sama Tuhan itu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Hari ini pastikan engkau akan menikmati berkat ketika kita bergaul intim sama Tuhan. Orang bergaul intim itu segala sesuatu dikasih tahu. Jadi enak. Orang bergaul intim, saudara menikmati balasannya. Lihat ayat berikutnya. Apabila, waduh ini ayat berapa ya? Saudara bisa bentar. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun akan mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saya buka ayatnya. Hari ini pertobatan itu yang paling penting. Taat akan perintah Tuhan diperhatikan. Jangan perhatikan keuanganmu terus, nanti akan menikmati balasannya. Yang kedua, hari ini jangan sesat, supaya kita intim sama Tuhan ya. Yang ketiga yaitu rendah hati, karena orang yang rendah hati itu dikasihaninya. Bayangin kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan yang luar biasa,
maka kita ini akan menikmati berkat seluruh kediaman orang benar. Amsal 3 ayat 34 tadi ya. Amsal 3 ayat 34. Yang B, maka tetapi orang yang rendah hati akan dikasihinya. Jadi sekali lagi, kita ini 3 hal yang saya rangkum kalau hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang pertama apa? Sangkal diri tiap hari itu perhatikan perintah Tuhan. Sudah ya, kalau Tuhan suruh ngampuni, ngampuni nak. Kalau suruh ngasihi, ngasihi, itu aja. Uangmu sudah tidak usah dilihat, yang sudah berlalu, lihat Tuhan aja, perintahnya diperhatikan. Percayalah, setiap hari walaupun susah ada balasan. Daripada setiap hari susah menanggung akibatnya, enak mana saudara? Enak menikmati balasan daripada nanggung akibat. Saya hari ini bisa ada itu nikmati balasannya Tuhan ya. Saudara lihat, orang yang jangan sesat ya, kembali yang sesat-sesat yuk, yang sudah jauh dari Tuhan balik supaya makin bergaul intim. Dan yang ketiga, Tuhan melihat hati, jadilah orang yang rendah hati. Bisa ya hidup dalam pertobatan, bertobatlah. Saya dulu dididik Tuhan di area rendah hati. Saya dulu dididik Tuhan untuk tidak mengabaikan perintah Tuhan. Dan saya dididik Tuhan untuk tidak menjadi seorang duniawi terus, yang cuman buka mata mikirin mau makan apa, mau shopping di mana, mau beli tas apa. Itu saya mulai dididik Tuhan mikirin firman. Makanya tadi jam 5 kurang mungkin saya pengen tidur lagi, nggak tidur, mikirin firman loh saudara. Makanya suara saya habis mikirin firman. Saya tuh masih mikirin jemaat. Saya tuh mikir ya Tuhan, kasih kekuatan yang extra power, extra jos buat jemaat, supaya jemaat ini tidak putus asa ya. 3 hal itu, maka saudara akan lihat kalau kita sudah bertobat ya, percayalah kita akan menikmati balasan dari Tuhan, kita akan bergaul erat, dan kita akan dikasihi Tuhan ya. Jadi percayalah, kita ini hari ini kalau orang bertahan untuk menang itu, dan yang terakhir bertahan untuk menang ya. Saya sudah selesai, ini yang terakhir tadi yang bertobat. Wahyu 3 ayat 21 tadi, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Hari ini kita jangan kejar tahta yang di dunia. Tahta di dunia mati, tidak ada yang dibawa. Semuanya cuman bawa baju satu ya. Semuanya hanya satu-satu, 2 kali 1. Tidak ada yang dibawa saudara. Makanya hari ini kita menang, bukan menang atas masalah. Kalau menang atas masalah, masalah tidak dibawa mati, tapi menanglah atas semua musuhnya iblis, yaitu tadi relakan hati, bertobat, bertahan untuk menang. Maka apa tadi yang bertobat? Yaitu tadi, sudahlah, taat aja. Hari ini lakukan setia, tekun aja, sudah. Maka apa yang kemenangannya itu tadi? Mahkota, Wahyu 3 ayat 11 tadi B. Yang kedua, nama kita tercatat dalam kerajaan surga, Lukas 10 ayat 20 B. Yang ketiga, upah kita besar di surga, Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi bertahan untuk menang itu tidak ada ruginya, daripada mempertahankan kekayaanmu, harga dirimu, nanti namamu gak tercatat dalam kerajaan surga, upahmu tidak besar di surga, dan mahkotamu hilang. Jadi bertahan untuk menang. Sekali lagi, yuk kita semua akan meninggalkan tahun 2023. Masuk tahun 2024, tetap semangat. Jangan ikut Kristus hanya kejar mujizat, kejar hasil, kejar nyaman, kejar kaya, kejar tahta. Semua itu dicoret, lifestyle seperti itu. Apa bedanya kalau saudara ikut Kristus hanya kejar sukses? Lebih baik ke Gunung Kawi, ke gunung-gunung keramat
yang banyak menjanjikan sukses dengan cara instan, tapi bayar harganya mahal. Sudah bayar buat fee-nya, masih nanti ada harga yang harus dibayar mahal. Tapi hari ini mengikut Kristus, relakan ya, sesaat yang bangkrut, yang masih utang, yang rumah tangganya masih bonyok, suami anak-anak belum berubah, PHK, relakan. Bertobatlah, bertahanlah untuk menang. Ini pesan Tuhan. Percayalah, tahun depan Dia sudah tahu caranya membuka pintu dan membuka jalan. Hari ini pastikan punya moto yang baru, laut terbelah, jalan di padang gurun, dan ada mata air dan sungai di padang belantara. Yang lumpuh akan melompat, yang bisu akan berteriak. Kita akan semuanya lompat dalam keteriakan kemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat semuanya, jangan goyah. Tuhan sudah tahu caranya membelah laut dan membuka jalan, membuka pintu. Selamat menikmati pintu-pintunya Tuhan di tahun yang akan datang. Saudara tidak akan lihat itu kalau tidak rela, tidak bertobat, tidak bertahan, tidak bisa. Ya, bertahan aja, upahmu besar di surga, namamu sudah tercatat di dalam kerajaan surga, mahkotamu sudah disediakan. Semua harta tahta di dunia, tidak ada yang satu bawah, tapi yang di surga akan kita nikmati selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nyanyinya apa, saudara? Ya, jangan lupa kita semua nanti jadi moto lagu itu ya. Lagu ini bagus, hati yang menyembah, hati yang melekat. Melekat aja sama Tuhan, nyembah aja, ngerti ndak ngerti nyembah. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu Tuhan, Engkau pujaan hatiku, Engkau pujaan kekasih jiwaku. Aku cuma mau menyembah, aku mau melekat kepadamu. Ini kami semua hamba-hambamu yang berkumpul pagi ini, kami meletakkan tangan di dada. Kami minta kekuatan yang super untuk meninggalkan tahun 2023. Masuk tahun 2024 dengan tantangan yang bukan bertambah mudah. Tapi kami akan berjalan dalam lindungan yang maha tinggi dengan maha kuasa. Kami percaya orang dunia tidak tahu jalan, tidak tahu pintu kemana. Tapi tahun depan kami akan melihat jalan dan pintu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ada di dada. Engkau melihat apa yang akan mereka lakukan untuk di tahun akan datang. Mereka tidak takut dengan masalah, karena masalah ini adalah alatmu. Terima kasih Bapa, kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tapi yang pasti Tuhan sudah tahu semuanya. Kalau sebentar kami mau berpisah, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera melampaui segala akal tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.